Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil di Putra, NIM 210304177. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 3 Rek A MGT 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Materi pertemuan kedua adalah pengertian dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Proses pengelolaan tersebut kita kenal dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Dalam praktiknya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari 1. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Kegiatan dalam merancang uraian tugas-tugas yang harus dijalankan seorang karyawan, memberikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Artinya, setiap karyawan harus memiliki uraian tugas yang akan dikerjakannya. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Sangat penting dari waktu ke waktu jumlah karyawan bisa berkurang karena berhenti sendiri, diberhentikan, atau pensiun, sehingga menimbulkan kekosongan jabatan. Yang ketiga, penarikan pegawai atau rekrutmen dilakukan dalam rangka memperoleh dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Dan yang keempat, seleksi dapat dimulai dari seleksi surat lamaran, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada surat lamaran. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh tenaga-tenaga yang sesuai dengan kualifikasi yang telah diciptakan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah membiasakan karyawan baru dalam bekerja di lingkungan barunya, sekaligus menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. Pengembangan bertujuan agar karyawan mampu menambah kemampuannya dan menambah bidang kerja lainnya sehingga memiliki kemampuan yang lebih banyak. 6. Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui hasil kerja atau kinerja perilaku. Kinerja yang dapat diperoleh dari hasil kerja karyawan yang bersangkutan apakah sudah tercapai standar yang ditetapkan perusahaan atau belum. 7. Kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diperoleh seorang atas pekerja yang sudah dilakukannya. 8. Jenjang karir. Merupakan pengalaman kerja seseorang selama bekerja. 9. Keselamatan dan kesehatan merupakan fungsi yang penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Keduanya haruslah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan oleh PT tertentu. Yang ke-10, hubungan industrial digunakan untuk menjembatani kepentingan dan keinginan kedua belah pihak, bertujuan untuk menyeimbangi antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lanjut ke minggu ketiga dan keempat, perencanaan SDM secara jumlah dan kualifikasi manusia berdasarkan strategis perusahaan dan analisa jabatan. Secara umum, pengertian dan perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramaikan dan merencanakan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitas, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam suatu waktu tertentu.
Perencanaan sumber manusia dapat dilakukan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Dalam menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia, seorang manajer SDM harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi terhadap sumber daya yang dimiliki seseorang. Berikut ini proses tahap-tahap meramaikan jumlah kebutuhan tenaga kerja sekarang dan di masa yang akan datang. Yang pertama, mengidentifikasikan jumlah tenaga kerja. Berikut kualifikasi yang sekarang sesuai dengan tingkatan atau level yang ada untuk masing-masing kantor atau perusahaan. Memperkirakan jumlah tenaga kerja yang kemungkinan akan keluar dalam suatu periode yang akan datang. Yang ketiga, memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yang akan datang. Yang keempat, memperkirakan kebutuhan dana atau biaya yang dibutuhkan untuk menempatkan orang yang digantikan. Yang kelima, memperkirakan jumlah jika perusahaan akan menciut usaha karena suatu hal, seperti kerugian atau kelebihan tenaga kerja. Analisa jabatan adalah proses menganalisis suatu pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang uraian pekerjaan. Persyaratan suatu pekerjaan dan standar pencapaiannya. Dalam melakukan analisis jabatan diperlukan sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran penyusunannya. Salah satunya adalah sebagai sumber daya dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi yang memang diperlukan. Tujuannya agar informasi yang dibutuhkan tepat dengan keinginan dan kebutuhan jabatan. Lanjut ke pertemuan 5, 6, dan 7. Pertemuan 5 materinya adalah rekrutmen dan pertemuan 6 adalah seleksi. Pertemuan 7 fungsi pengembangan tenaga kerja. Rekrutmen adalah merupakan kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan akan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Rekrutmen sangat penting karena untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan SDM yang sudah dibuat sebelumnya. Ada 4 hal yang paling penting melakukan rekrutmen. Yang pertama, sumber tenaga kerja yang potensial untuk direkrut. Yang kedua, membuat cara agar pelamar tertarik untuk melamar. Yang ketiga, memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Yang keempat, pertimbangan jumlah biaya yang dilakukan. Seleksi adalah langkah selanjutnya menyeleksi tenaga kerja tersebut. Tujuan seleksi adalah memilih sejumlah tenaga kerja yang diinginkan dari sejumlah tenaga kerja yang tersedia. Tujuan lainnya dari seleksi dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang melamar pekerjaan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses seleksi adalah sebagai berikut. Menyiapkan tenaga sumber daya manusia. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang keempat, menyiapkan waktu, dan yang ketiga menyiapkan waktu, dan yang keempat menyiapkan tahapan seleksi. Fungsi pengembangan tenaga kerja. Pengembangan karyawan adalah proses untuk menyegarkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, minat, dan perilaku karyawan. Pengembangan karyawan sangat penting untuk dilakukan oleh sebagai perusahaan di semua lini. Keuntungan dari pengembangan karyawan, misalnya mungkin saja karyawan yang akan mengikuti perkembangan kurang memiliki bakat atau kemampuan dalam bidang yang dikerjakannya sekarang, namun memiliki bakat atau kemampuan di bidang lain. Tujuan pengembangan karyawan. Secara umum, tujuan pengembangan karyawan sebagai memiliki kesamaan dan dengan pelatihan. Namun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan. Berikut ini tujuan pengembangan karyawan adalah untuk 1. Menggali bakat yang terpendam, penyegaran kembali,
3. Memperbaiki kinerja karyawan. 4. Meningkatkan motivasi kerja. 5. Meningkatkan kegairahan dalam bekerja. 6. Meningkatkan semangat kerja. 7. Kebutuhan promosi dan rotasi atau mutasi karyawan. Yang ke-8, meningkatkan rasa kebersamaan dan tujuan lainnya. Sekian penjelasan materi dari mata kuliah MSTM dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.